Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Halo semuanya, gue Dayat dari Gadget Talk. Jadi kita tuh gak nyangka banget kalau video iPhone 8 Plus di tahun 2020 itu yang nonton lumayan rame. Dan juga banyak yang komen request untuk buatin video iPhone 7 Plus di tahun 2020. Kayaknya menarik juga, jadi langsung aja, let's take a look. By the way, gue dapetin iPhone 7 Plus dengan storage 256GB X Inter ini dari Triwulan Sale dengan harga 5,5 juta. iPhone 7 Plus yang udah legend karena dirilis di tahun 2016 pas gue masih semester 3. Dulu gak sanggup buat beli HP ini, jadi nyobain punya teman aja. Hal yang buat gue penasaran pas pertama kali pegang HP ini sih soal kameranya. Karena HP ini jadi yang pertama soal bertambah kameranya yang jadi 2, terus audio jack yang udah gak ada lagi. Ukurannya sih sama persis kayak iPhone 11 Pro Max, tapi si 7 Plus ini lebih tipis aja. Untuk build quality-nya gak tergolong mewah, feel dari genggaman pun berasa biasa aja untuk sekarang. Mungkin kalau dulu sih iya. Soalnya HP-HP sekarang yang 3 jutaan aja udah ada yang lebih mewah dari ini. Dan menurut gue build quality-nya terlihat lebih mewah iPhone 5S dibanding iPhone 7 Plus. Tapi untuk sebagian orang pasti masih ada yang nganggap desainnya keren. Klasik khas Apple lah. By the way, bahannya aluminium yang masih nempelin sedikit sidik jari dengan logo Apple yang berwarna chrome dan di bawahnya ada Product Red. Apa itu Product Red? Nah, jadi buat yang belum tahu, Product Red ini adalah hasil kolaborasi bersama Red untuk memerangi penyebaran kasus HIV dan AIDS. By the way, kita juga bisa loh ngebantu mereka tanpa membeli produk ini, yaitu dengan aksi jangan ngewek sembarangan. Kalau layarnya berukuran 5,5 inch dengan panel IPS yang lagi-lagi gue bilang kalau gue suka sama keakuratan soal warna dari layar IPS-nya iPhone. Beresolusi Full HD dengan rasio 19:9 karena masih ada poni dan dagu yang masih ditopang dengan fingerprint yang ngebut-ngebut aja tanpa ada kendala, dan fingerprint di sini masih berguna banget. Contohnya kayak login akun di aplikasi cuma pakai fingerprint doang. Tombol home atau fingerprint di sini agak aneh juga, gak bisa ditekan tapi ada feedback getaran yang menarik banget. Bisa di custom sesuai selera aja mau getarannya gimana. Layarnya juga masih enak kalau dipakai nonton dan main game karena speakernya yang udah stereo. Menurut gue hasil suaranya kenceng, bass lumayan oke tapi agak cenderung cempreng sih. Terus view angle yang gak seluas layar-layar HP zaman sekarang. Tapi layar yang seperti ini masih jadi inceran para PUBG player untuk tumpuan jari. Kalau dipakai main PUBG sih masih playable banget dengan chipset A10 yang udah ketinggalan 3 generasi dari chipset Apple yang terbaru, yaitu A13 Bionic. Grafisnya mentok smooth ultra dan HDR high, dan gyronya lancar jaya aja tanpa delay. Dipakai sejam main PUBG masih stabil tanpa drop FPS, kecuali kalau udah lebih dari 1 jam, suhu yang dihasilkan panas bukan main, dan itu bakal ada drop FPS di beberapa detik. Nah, karena baterai yang cuma 2900 mAh dipakai main PUBG sejam aja baterainya udah berkurang 35%-an. Pemakaian santai aja dengan screen time 5 jam baterainya cepet banget habis. Yang artinya HP ini gak bisa dipakai untuk seharian, apalagi barbar full gaming. Ya, say goodbye aja. Walaupun cuma pakai RAM 3GB yang itu kecil banget, tapi ya masih lancar-lancar aja kalau dipakai untuk scrolling medsos atau buka TikTok mungkin. Nah, kalau kameranya bisa banget diandelin dengan 2 kamera yang beresolusi 12MP f1.8 sebagai kamera utama dan 12MP f2.8 sebagai kamera tele yang bisa di zoom sampai 2 kali. Hasil kameranya masih bisa banget untuk dipakai di tahun 2020 dengan karakter khas Apple lah, yang karakternya tuh gak bisa didapetin di HP lain. Detailnya masih tajam, dynamic range yang masih oke. Hasilnya agak jauh beda sama iPhone 8 Plus. Tapi kalau soal tone, gue suka banget dengan warna yang lebih natural dibanding iPhone 11 Pro Max. Sebagai patokan seperti ini hasilnya. iPhone 11 Pro Max lebih banyak processing dari diffusion yang naikin shadow biar lebih terang dengan tone yang lebih kuning.
But wait, gue bukan ngebandingin hasil kamera 7 Plus dengan 11 Pro Max ya. Ini cuma sebagai patokan aja. Tapi kalau soal night mode ya itu udah urusan 11 Pro Max. Karena di 7 Plus belum ada night mode. Dan hasil potretnya juga udah rapi. Kalau videonya sih cuma mentok di 4K 30 fps, tapi ya itu kan hal yang jarang dipakai juga. Yang penting 1080 udah bisa 60 fps. Dan hasilnya udah lumayan stabil, karena HP ini juga jadi yang pertama untuk seri iPhone soal kestabilan videonya, yang gak jauh beda sama iPhone 8 Plus. Oke cuy, jadi... Wih, rambut gue. Oke cuy, jadi ini adalah hasil perekaman dari kamera depan iPhone 7 Plus di resolusi 1080 60 fps. Kalau gue lihat sih hasilnya agak stabil iPhone 8 Plus ya. Tapi untuk dynamic range dan ketajamannya udah cukup banget lah untuk dipakai di Instastory. Ya karena alasan orang pilih iPhone karena hasil dari Instastory-nya emang bagus. Overall cakep banget lah hasil kamera HP yang dirilis pas tahun 2016 lalu. Jadi dipakai keren-kerenan untuk Instagram kayak posting di feed atau sekedar Instastoryan ini bisa banget. Ya kita agak heran juga kalau sebagian orang beli iPhone untuk dapetin hasil Instastory yang bagus. Dan yang harus gue mention kalau HP jadul ini masih bisa dapetin iOS yang paling baru dari Apple, iOS 13. Dan di iOS 13 itu lancar-lancar aja sih. Semoga aja masih bisa dapetin sampai iOS 15, karena katanya iPhone dikasih sampai batas 5 tahun untuk update iOS-nya. Yang pasti sih kalau di iOS 13 kita udah bisa pakai dark mode biar enak dilihat. Jadi untuk kesimpulannya, apakah HP ini masih worth it di tahun 2020? Jawabannya masih worth it kalau kalian ngincer elegannya khas Apple, kamera yang masih oke untuk kebutuhan medsos. Tapi beda halnya lagi kalau dipakai untuk kebutuhan full gaming atau butuh fitur-fitur terbaru kayak layar yang lebih gede. Ini kurang cocok aja, apalagi soal baterai, karena HP ini gak bisa dipakai untuk seharian. Story aku bagus, Min. Apa kau? Yang penting bisa Instastoryan. Syarat 2020. Terus untuk harganya, ini udah turun setengah loh dari harga dulu yang dijual dengan harga 10 jutaan. Nah, gue dapetin ini dengan harga 5,5 juta aja. Mungkin dari kalian banyak yang ngira kalau harga itu lebih mahal dibanding toko lain. But wait, sebelum kalian ngomong gitu, yakin gak kalau toko lain bisa ngasih barang second rasa baru kayak di Triwulan Sale ini? Dan kalau kalian ragu, langsung cek aja ke tokonya di ITC Fatmawati lantai dasar seberang Mr. DIY. Atau kalau ada yang mau beli online, nanti linknya gue taruh di deskripsi. And ya, sekian untuk video ini, gue Dayat. Kalau mak closing pendek nih. Itu.